Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Putri Nur Safira dengan NIM 224944138 PA 21253 yang akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sintesis dan Penambatan Molekuler Nanopartikel Analog Kurkumin dari 4-hidroksibenzaldehida dan N-metil 4-piperidon serta aktivitas sitotoksiknya terhadap sel kanker payudara MCF7. Dalam penelitian ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing 1 yaitu Dr. Endang Astuti, MSI. Dimulai dengan bab pertama, pendahuluan. Penelitian ini mengambil topik yang membahas tentang kanker yang dilatar belakangi karena kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian dari sekitar 9,7 juta orang pada tahun 2022 akibat penyakit tidak menular atau sekitar 18,7% dari seluruh kematian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kanker merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga setelah penyakit stroke dan juga jantung. Menurut Kemenkes RI 2024, telah tercatat 408.661 kasus baru dan 242.988 kasus kematian yang disebabkan oleh kanker pada tahun 2022 dengan jumlah kasus tertinggi adalah kanker payudara pada perempuan di Indonesia. Besarnya jumlah kasus dan kematian pada data tersebut membuat penyakit kanker, khususnya kanker payudara, memerlukan suatu strategi atau langkah khusus yang dapat mengurangi resiko penyakit tersebut. Penyakit kanker dapat diobati dengan beberapa metode pengobatan, antara lain melalui pembedahan, radioterapi, imunoterapi, terapi hormon, terapi target, dan juga kemoterapi. Salah satu metode pengobatan kanker yang sering digunakan yaitu kemoterapi. Namun, metode pengobatan tersebut memiliki efek samping secara fisiologis dan juga psikologis yang dapat mempengaruhi tubuh penderita kanker. Dampak fisiologis yang dapat terjadi yaitu munculnya rasa lelah, mual, muntah, perubahan nafsu makan, kerontokan rambut, konstipasi, dan juga rasa nyeri. Sedangkan dampak psikologisnya yang sering timbul adalah munculnya rasa kecemasan. Oleh karena itu, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga riset, telah banyak dikembangkan metode alternatif pengobatan kanker yang lebih aman. Salah satunya dengan pemanfaatan bahan alam. Salah satu kandungan dari bahan alam yang memiliki aktivitas biologi terhadap kanker adalah kurkumin yang ada di rimpang kunyit. Tidak hanya anti kanker, kurkumin juga memiliki aktivitas biologi yang tinggi, meliputi aktivitas antioksidan, anti malaria, dan anti diabetes. Meskipun demikian, struktur pada senyawa kurkumin memiliki gugus metilen aktif yang terletak di antara gugus beta-deketon yang menyebabkan struktur ini lebih tidak stabil. Oleh karena itu, dilakukanlah pendekatan untuk modifikasi struktur kurkumin diketon menjadi struktur analog kurkumin monoketon yang diharapkan mampu menstabilkan strukturnya dan meningkatkan efektivitasnya. Selain strukturnya yang tidak stabil, senyawa kurkumin juga memiliki kelarutan dan bioavailabilitas yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan strategi untuk mengubah ukuran partikel senyawa analog kurkumin menjadi nanopartikel. Dengan ukuran partikel nanorange, luas permukaan meningkat sehingga laju disolusi, kelarutan, dan bioavailabilitas senyawa analog kurkumin juga akan lebih meningkat. Lalu, untuk tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama adalah melakukan sintesis nanopartikel analog kurkumin monoketon dari 4-hidroksibenzaldehida dengan N-metil 4-piperidon melalui kondensasi Claisen-Smith dengan metode sonokimia.
Yang kedua, mengetahui interaksi spesifik antara afinitas ikatan antara kurkumin terhadap protein target P53 dan BCL2 melalui penambatan molekul. Yang ketiga, mengetahui aktivitas nanopartikel analog kurkumin hasil sintesis terhadap sel kanker payudara MCF7 dan sel normal Vero secara in vitro. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, yang pertama, memberikan referensi tentang sintesis senyawa analog kurkumin serta uji in vitro aktivitas anti kanker. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kimia organik sintesis serta aplikasinya di bidang kesehatan. Lalu yang ketiga, sebagai sumber referensi tentang penambatan molekul antara senyawa analog kurkumin dengan protein target. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Yang pertama, ada senyawa kurkumin. Senyawa kurkumin merupakan senyawa polifenol dengan karakteristik warna kuning-orange yang berasal dari rimbang kunyit. Senyawa ini memiliki aktivitas anti kanker yang memiliki mekanisme, yaitu kurkumin dapat memiliki efek memacu proses apoptosis, yaitu suatu proses alami kematian sel dalam rangka mempertahankan integritas sel secara keseluruhan. Meskipun memiliki efek farmakologis, namun senyawa ini memiliki bioavailabilitas, kelarutan, dan penyerapan dalam sistem pencernaan yang rendah. Oleh karena itu, senyawa ini harus dimodifikasi menjadi analog kurkumin. Senyawa analog kurkumin adalah senyawa alfa-beta tajenuh yang dapat dihasilkan dari mekanisme dehidrasi suatu beta-hidroksikarbonil melalui reaksi kondensasi aldol dengan menggunakan katalis basa maupun asam. Modifikasi struktur tersebut dilakukan dengan harapan bisa menghasilkan senyawa baru yang mempunyai aktivitas biologis lebih kuat dan toksisitas yang lebih rendah daripada senyawa kurkumin. Lalu kita juga akan membahas tentang penambatan molekul. Penambatan molekul merupakan salah satu metode yang sering digunakan pada desain struktur obat karena mampu untuk memprediksi dengan tingkat akurasi substansial konformasi molekul kecil atau ligan yang berikatan tepat di sisi pengikatan reseptor. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai uji sitotoksisitas. Uji sitotoksisitas merupakan salah satu metode untuk memprediksi keberadaan senyawa yang memiliki sifat toksik terhadap sel. Parameter yang digunakan dalam uji ini adalah nilai IC50. Semakin besar nilai IC50, maka senyawa tersebut semakin tidak toksik. Selain itu, dalam uji ini juga terdapat metode MTT assay. Uji MTT didasarkan pada perubahan warna garam tetrazolium yang berubah warna dari kuning menjadi formazan ungu. Semakin tinggi intensitas warna ungu yang terbentuk, maka sel yang hidup akan semakin banyak. Kita juga akan membahas mengenai nanopartikel, yakni partikel yang berukuran sangat kecil, berkisar antara 1-100 nanometer, yang dapat dibuat dari berbagai bahan seperti polimer, lipid, logam, protein, dan banyak digunakan sebagai pembawa dalam drug delivery. Nanopartikel, senyawa obat, dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan, stabilitas penargetan, dan pelepasan terkontrolnya sehingga menghasilkan peningkatan efektivitas dan pengurangan efek samping pada obat. Kemudian untuk perumusan hipotesis. Dasar pemikiran yang pertama, sintesis analog kurkumin monoketon dapat dilakukan dengan mereaksikan senyawa aldehida aromatik berupa benzaldehida terhadap senyawa keton berupa monoketon melalui reaksi kondensasi Claisen-Smith. Penelitian Jessica et al. Telah berhasil mensintesis senyawa analog kurkumin monoketon dari 4-hidroksi benzaldehida dengan aseton dalam suasana basah melalui reaksi kondensasi Claisen-Smith. Lalu, penelitian Iransahi et al. Telah berhasil mensintesis nanopartikel kurkumin yang mampu meningkatkan kelarutan dan stabilitas kurkumin. Dengan ukuran partikel nanorange, luas permukaan meningkat sehingga laju disolusi dan bioavailabilitas kurkumin juga lebih tinggi. Dari dasar pemikiran tersebut, tercetus hipotesis 1 yang berbunyi, apabila
4-hidroksibenzaldehida direaksikan dengan N-metil-4-piperidon menggunakan katalis basa NaOH melalui kondensasi Claisen-Smith, maka akan diperoleh senyawa analog kurkumin monoketon yang dapat dijadikan nanopartikel sehingga efektivitasnya lebih baik dari kurkumin. Kemudian, dasar pemikiran yang kedua, penambatan molekul antara protein BCl2 dengan analog kurkumin yang memiliki aktivitas biologis sebagai antikanker menghasilkan interaksi pada ikatan hidrogen dengan residu asam amino tersebut dengan afinitas ikatan sebesar minus 6,98 kcal per mol. Lalu pada penelitian Madan et al. Menunjukkan bahwa analog kurkumin dapat berinteraksi secara kovalen pada domain pengikat DNA P53 dengan residu asam amino tersebut dan dapat memicu apoptosis khusus pada sel kanker yang memiliki P53 mutan. Penelitian Gu et al. Juga menargetkan regulasi protein BCl2 melalui jalur P53 dan mengemukakan bahwa peningkatan ekspresi P53 berperan langsung dalam menurunkan ekspresi BCl2 pada sel kanker payudara MCF7. Penelitian ini menegaskan bahwa P53 akibat perlakuan ligan berfungsi menghambat ekspresi BCl2 melalui mekanisme molekuler berbasis interaksi residu sehingga mendorong terjadinya apoptosis pada sel kanker MCF7. Dari dasar pemikiran tersebut, tercetus hipotesis 2 yang mana apabila senyawa analog kurkumin hasil sintesis dapat berinteraksi dengan residu asam amino pada sisi aktif protein BCl2 dan P53 serta memiliki nilai afinitas yang lebih rendah dibandingkan dengan senyawa kurkumin, maka senyawa analog kurkumin berpotensi dapat melakukan penghambatan terhadap protein BCl2 serta mengaktifasi protein P53 sehingga dapat memicu proses apoptosis. Lalu pada dasar pemikiran ketiga, pada penelitian Baer et al. Menunjukkan bahwa analog kurkumin dari 4-hidroksibenzaldehida dan aseton yang dimodifikasi dengan substituen piperazin memiliki aktivitas antikanker yang kuat terhadap garis sel kanker payudara MCF7 dengan memicu penghentian pertumbuhan dan apoptosis pada konsentrasi yang sangat rendah dengan nilai IC50 10 nanogram per mililiter, serta tidak mempengaruhi sel epitel payudara normal MCF10. Senyawa analog kurkumin tersebut lebih selektif juga daripada kurkumin yang memiliki nilai IC50 21.290 nanogram per mililiter terhadap sel kanker MCF7. Dari dasar pemikiran tersebut, hipotesis 3-nya, apabila senyawa analog kurkumin berbahan dasar 4-hidroksibenzaldehida dan N-metil-4-piperidon diuji sitotoksisitasnya terhadap sel kanker payudara MCF7, maka akan diperoleh senyawa analog kurkumin yang memiliki aktivitas antikanker lebih baik daripada kurkumin dan lebih selektif terhadap sel normal Vero. Kemudian rancangan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama adalah sintesis nanopartikel analog kurkumin 3,5 bis 4 hidroksi benzilidina 1-metil-4-piperidon, lalu dilanjutkan dengan penambatan molekuler terhadap protein BCl2 dan P53, dan dilanjutkan lagi dengan uji sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara MCF7 dan sel normal Vero. Penelitian ini akan mereaksikan 4-hidroksibenzaldehida dengan 1-metil-4-piperidon menggunakan katalis NaOH 40% dan pelarut etanol yang akan menghasilkan senyawa analog kurkumin 3,5 bis 4-hidroksibenzilidina 1-metil-4-piperidon. Kemudian untuk metode penelitian yang pertama adalah sintesis analog kurkumin. Pada reaktan 4-hidroksibenzaldehida dilarutkan terlebih dahulu dalam etanol lalu ditambahkan dengan reaktan 1-metil-4-piperidon dan diaduk selama 30 menit. Setelah pengadukan ditambahkan dengan NaOH 40%, lalu disonikasi selama 6 jam dengan dimonitor dengan KLT hingga semua reaktan habis bereaksi menjadi produk.
Setelah itu ditambahkan dengan Aquades dan HCl 20% hingga pH netral dan terbentuk endapan. Nah, endapan yang terbentuk nantinya akan disaring dan dicuci dengan Aquades dan N-hexan dingin lalu dikeringkan. Endapan yang telah kering lalu dianalisis kemurniannya dengan KLT scanner dan uji titik lebur. Lalu hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan spektrometer ATRIR dan juga HNMR dan CNMR. Setelah terbentuk senyawa analog kurkumin, kemudian dibuat nanopartikel, yang mana senyawa analog kurkumin dilarutkan dalam diklorometana dan diaduk selama 15 menit. Lalu setelah terbentuk senyawa analog kurkumin, kemudian dibuat nanopartikel, yakni senyawa analog kurkumin dilarutkan dengan diklorometana dan diaduk selama 15 menit. Dalam gelas beker yang terpisah dilarutkan Twin 60 pada air bebas ion, lalu larutan tersebut ditetesi dengan campuran larutan kurkumin dengan DCM tadi secara tetes demi tetes. Campuran tersebut lalu disonikasi selama 2 jam, lalu disentrifugasi hingga terbentuk endapan dan endapannya diambil untuk disimpan di suhu minus 80 derajat, lalu dilakukan freeze drying selama 2-3 hari sampai endapan tersebut kering total. Endapan tersebut kemudian dikarakterisasi menggunakan TEM dan particle size analyzer. Kemudian dilanjutkan dengan metode penambatan molekuler. Yang pertama, protein target BCL2 dan P53 diunduh terlebih dahulu pada protein data bank, lalu dilakukan preparasi struktur protein dan ligan menggunakan Autodock Tools, kemudian dilakukan optimasi model senyawa kurkumin dan analognya menggunakan Gauss-View 5.0, lalu dilakukan penambatan molekuler menggunakan Autodock Vina, dan yang terakhir dilakukan visualisasi hasil penambatan molekuler menggunakan BioVia Discovery Studio. Untuk metode yang terakhir yaitu uji sitotoksisitas. Pengujian ini diawali dengan pendistribusian sel kanker dalam media kultur dan diinkubasi selama 24 jam. Setelah itu, senyawa analog kurkumin dengan variasi konsentrasi dimasukkan ke media kultur dan diinkubasi juga selama 24 jam. Kemudian media kultur dibuang diganti dengan reagen MTT 100 mikroliter dan diinkubasi selama 4 jam. Maka akan berubah warna dari kuning orange menjadi ungu, lalu ditambahkan dengan reagen stopper SDS-HCl 10%. Kemudian didiamkan di ruangan gelap pada suhu kamar selama 1 malam, lalu diukur absorbensinya dengan ELISA reader dengan panjang gelombang 595 nanometer. Kemudian dilakukan analisis data untuk penentuan nilai AC50 dan juga selektivitas indeks. Berikut yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.